Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillah untuk pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Sebagai pengantar, marilah kita mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 141. Allah Subhanahu wa berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wa nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rumman mutasyabihan wa ghayra mutasyabih. Kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buah-buahan yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikan haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin, dan janganlah kamu berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Baik, Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam tumbuhan yang mana kita semua ya wajib mensyukuri dalam arti ketika kita melihat makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala berupa uniknya atau keanekaragaman makhluk hidup, kita harus semakin bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh penciptaan Allah itu sangat sempurna, maka yang menciptakannya itu lebih sempurna lagi, lebih hebat lagi. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan yang kemarin sudah pada perkembangbiakan pada angiosperma. Angiosperma, masih ingat? Angios itu berarti berbiji tertutup, atau berbiji tertutup itu berarti tidak tertutup oleh buah. Nah, kalau saya mengingat-ingatnya membedakan antara angiosperma dan gimnosperma itu kita lihat, kalau biar gampang, angios itu saya bagian ada angin, kemudian kalau biar tidak masuk angin maka pintu ditutup, maka tertutup. Jadi angiosperma itu berarti berbiji tertutup, sedangkan gimnosperma kebalikannya, berarti berbiji terbuka. Kemudian untuk selanjutnya pada angiosperma, jadi pada tumbuhan berbiji tertutup itu ada dua macam, yaitu ada vegetatif dan generatif. Vegetatif itu berarti tanpa proses peleburan sel kelamin atau sel gamet. Intinya kalau tumbuhan berarti tidak punya bunga lah kalau seperti itu. Kalau vegetatif. Kemudian generatif berarti tumbuhan yang mempunyai bunga berarti mempunyai gamet jantan atau sel kelamin jantan, dan gamet betina atau sel kelamin vegetatif, sel gamet jantan maupun gamet betina, ataupun ovum dengan zigot dengan spermatozoa. Untuk vegetatif kemarin ada alami dan buatan, ini materi SD sudah pernah. Karena saja generatif juga sudah. Intinya ada antara peleburan antara benang sari. Di dalam benang sari itu nanti ada, di situ ada spermatozoanya, kemudian keputik. Nah, di dalam putik nanti ada sel telurnya di situ. Jadi intinya seperti itu.
Saya ingat ulang kembali tentang prosesnya. Ini sambil dilihat di gambar ini. Ini ada gambar bunga sempurna ya. Jadi kalau bunga sempurna itu mempunyai alat perkembangbiakan. Jadi ada benang sari dan putik di dalam satu bunga. Nah, kemudian ketika kepala sari kepala sari nanti jatuh ke kepala putik, benang sari jatuh ke kepala putik. Nah, benang sari ini kan mengandung sel sperma ya, jadi nanti akan masuk ke dalam saluran atau kepala putik itu akan masuk melalui rongga. Nah, melalui rongga dan nanti akan ketemu. Yang pertama ini ada sel telur, kemudian ada istilahnya sel sinergit ya. Sel sinergitnya itu pengawalnya sel telur itu. Jadi nanti, nah kemudian benang sari itu kan mengandung inti sel generatif atau generatif itu inti sel generatif inilah yang intinya berarti inti sel generatif, nanti ada inti sel vegetatif, nanti akan bertemu. Nah, kemudian pembuahan sel, jadi dalam benang sari itu ini mengandung inti sel generatif 1, inti sel generatif 2, kemudian inti sel vegetatif. Nah, kemudian di dalam bakal biji ini atau di dalam, kalau putik itu yang kelihatan keluar di luar kan putik ya, nanti kalau di dalamnya itu ada bakal biji dan bakal buah, jadi, atau calon biji dan calon buah. Nah, di dalam bakal biji itu nanti ada sel ovum atau sel telur dan juga nanti ada sel sinergit. Ini kita lihat seperti ini. Kemudian kalau benang sari nanti ada sel inti vegetatif, kemudian inti sel generatif 1 dan inti sel generatif 2. Jadi ada tiga poin, ada 3 komponen. Nah, kemudian pembuahan sel telur oleh inti generatif 1. Nanti sel telur itu akan dibuahi oleh inti sel generatif 1. Jadi inti sel tadi berasal dari mana sih? Jadi serbuk sari itu begitu jatuh ke kepala putik, nanti dia akan membelah dan masuk ke dalam saluran putik itu, saluran kepala putik, nanti masuk ke bakal biji dan bakal buah itu, membelah menjadi tadi sel vegetatif dan sel generatif. Sel vegetatif cuma 1, sel generatifnya ada 2. Atau nama lainnya inti sel generatif 1, inti sel generatif 2. Nah, nanti yang membuat terjadi pertemuan antara sel telur atau ovum dengan inti sel generatif 1 ini, inilah nanti yang akan menghasilkan biji ya. Jadi biji itu adalah pertemuan antara sel telur di dalam tadi bakal biji tadi, di dalam putik ada saluran, nanti di dalamnya ada bakal biji ketemu, nanti jadi biji. Sedangkan pembuahan 2 inti di dalam sel atau bakal biji tadi kan ada namanya inti sel kandung lembaga sekunder. Jadi inti sel kandung lembaga sekunder. Nanti dia akan bertemu dengan inti sel generatif 2. Nah, inilah nanti akan menjadi makanan, sebagai makanan cadangan bagi biji. Jadi mengapa pertemuan 2 biji tadi itu pertemuan antara gamet jantan dan betina itu Allah Subhanahu wa taala desain biji itu walaupun belum siap, nanti tanamannya akan menghasilkan
tumbuh ataupun menghasilkan akar, batang dan seterusnya itu sebelum nanti bisa makan sendiri, ya, bahasa saya seperti itu Allah anugerahkan berupa tadi biji yang diisi dengan atau diselubungi dengan kandungan ataupun namanya apa ini, daging buah. Daging buah itu adalah cadangan makanan. Kalau biji itu ditanam di tanah, selama dia proses pertumbuhan nanti akan tumbuh belum menghasilkan akar, belum bisa mencari makan di dalam tanah, dan belum bisa tumbuh batang dan kemudian daun untuk bisa berfotosintesis menghasilkan dari matahari, berbantuan matahari, itu sementara makannya adalah pakai daging buah. Di dalam daging buah, bukan daging buah ya. Jadi kalau daging buah kan untuk manusia. Namanya kotiledon ya. Jadi kotiledon itu adalah cadangan makanan. Jadi kalau nanti di angiosperma kan dibagi dua tuh. Ada monokotil, mono itu satu, kotil itu cadangan makanan, satu cadangan makanan. Dikotil itu berarti cadangan makanan bisa dibelah jadi dua, itu dua. Jadi itu prosesnya seperti itu. Nanti kalau sudah, makanya di dalam nanti terbentuk biji itu sudah ini biji di dalam biji itu ada calon tumbuhan baru sama kotiledon tadi yang untuk cadangan makanan kalau belum tumbuh ya, belum masih. Nanti kalau mau ditanam di dalam tanah itu tetap bisa tumbuh karena mempunyai cadangan makanan. Ini kita lihat skemanya ataupun skemanya. Ini kita lihat gambarnya. Kepala sari nanti ataupun benang sari jatuh, kepala putih, kemudian membelah nanti menjadi inti generatif satu. Jadi benang sari itu nanti membelah jadi ada dua macam. Satu inti generatif itu ada generatif, vegetatif. Jadi memang bahasa biologi itu kan banyak ya. Generatif berarti inti yang untuk bertemunya dengan sperma gitu lah. Jadi generatif. Atau pertumbuhan alat untuk bereproduksi itu generatif. Sedangkan vegetatif itu alat reproduksi yang tanpa melalui pertemuan dengan ovum atau sel telur. Nah, ini terjadi fertilisasi. Nanti fertilisasi itu bertemunya secara nyata itu sebenarnya fertilisasi bertemunya tadi inti sel generatif dengan sel telur. Inti sel generatif dengan sel telur. Terus kemudian nanti kalau sudah bertemu, dia akan menghasilkan calon individu tumbuhan baru. Nanti kemudian sudah ada pertemuan juga antara kandung lembaga sekunder dengan sel generatif. Ya nanti mungkin diperjelas saya bagiannya seperti ini. Nanti kalau sudah terjadi fertilisasi, terjadi pembuahan, nanti ada calon tumbuhan biji. Maka kalau nanti biji ditanam, itu akan menghasilkan akar dan kecambah, kemudian menjadi besar lagi, berbunga lagi, dan seterusnya. Ini mekanisme proses perkembangbiakan pada tanaman generatif. Selanjutnya, kalau vegetatif sudah ya, pandangan stek, merunduk, dan seterusnya sudah. Ini sudah. Kemudian sekarang pada tumbuhan, tapi ini angiosperma. Angiosperma dibagi vegetatif, generatif. Sekarang yang gimnosperma, jadi tumbuhan berbiji terbuka. Terbuka itu berarti tidak tertutup oleh buah. Jadi nanti kalau ada menemukan biji-biji yang tidak dari kulit langsung biji, berarti dia gimnosperma, berbiji terbuka. Ini contohnya tumbuhan gimnosperma itu
kalau pernah lihat tanaman pakis haji, itu bijinya itu sebenarnya dalam bijinya itu dia tidak ditutup oleh buah. Kemudian melinju itu juga gimnosperma. Jadi kalau pernah lihat melinju, itu begitu kulitnya dibuka langsung biji. Nah, itu kemudian ada lagi pinus ya. Mungkin kalau pinus kan di hutan pinus ya. Kayaknya sehari-hari memang gimnosperma itu lebih sedikit daripada angiosperma ya. Tadi tumbuhan berbiji per buka itu lebih sedikit. Nah, cirinya kalau tadi pada angiosperma itu dengan bunga ya, bunga. Ya, bunganya ya seperti bunga lah. Kalau pada gimnosperma itu alat reproduksi berupa strobilus namanya. Jadi kalau mungkin yang paling kita lihat itu kalau ada tanaman pakis haji yang seperti buah ini, kita lihat gambar ini. Ini kan namanya strobilus. Ini strobilus, kumpulan strobilus yang banyak. Kemudian kalau tumbuhan melinjunya itu kan berbunga. Bunganya yang belum jadi buah, belum menjadi biji melinju itu juga strobilus. Jadi seperti bunga, cuman dia bukan bunga. Namanya strobilus. Nah, strobilus nanti ada jantan dan strobilus betina. Jadi itu ada serbuk sari. Hampir sama. Kalau jantan berarti menghasilkan serbuk sari, strobilus betina menghasilkan gamet betina. Nah, reproduksi pada gimnosperma diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Itu bantuan angin. Serbuk sari dilengkapi dengan sayap. Jadi dia nanti kalau strobilusnya sudah strobilus jantan ya, yang jantan itu yang punya sayap, itu ditiup angin nanti bisa terbang, kemudian nanti akan menuju ke qadar Allah ya. Allah menakdirkan semua itu atas kuasa Allah ya. Nanti akan bertemu atau akan hinggap di strobilus betina. Nah, nanti akan menghasilkan bakal biji megaspora dan seterusnya. Ini perkembangbiakan pada gimnosperma menggunakan apa tadi namanya? Strobilus. Jadi ini perkembangbiakan generatif secara kawin atau pertemuan sel kelamin jantan dengan betina itu namanya generatif. Tapi kalau pada gimnosperma namanya strobilus jantan dan strobilus betina. Kalau pada angiosperma atau berbiji tertutup itu bunga bagian benang sari dan pucuk. Nah, itu sekilas tentang gimnosperma. Tanaman gimnosperma tadi berbiji terbuka. Contohnya tadi apa aja? Tanaman pinus, pakis haji, kemudian melinju. Itu contoh-contohnya. Selanjutnya ada tumbuhan yang namanya ini ada fasenya nih, ada bagan terjadi persilangan atau persilangan atau pembuahan antara sel telur dan spermatozoid itu bagannya seperti ini. Ini ada tumbuhan gimnosperma, misalnya ini ada pinus lah. Ini strobilus pinus, ini kayak bunganya. Nah, nanti ada yang jantan sama yang betina. Mungkin nanti dilihat yang jantan seperti apa. Strobilus. Jadi kalau pada gimnosperma dalam pelajaran seringnya disebut sebagai strobilus, jadi tidak disebut sebagai bunga. Nanti strobilus jantan, ada strobilus betina. Nanti ingat strobilus jantan nanti biasanya kok bisa sampai ke apa namanya? Ke strobilus betina itu dengan bantuan angin. Jadi kalau strobilus jantan kan ada sayapnya. Kalau kena angin dia akan terbang seperti jauh itu, nanti ya kodrol tadi akan menempel di strobilus. Wallah, ini apa jantan apa betina yang jelas. Nah, nanti strobilus jantan itu prosesnya sebelum bertemu itu akan menghasilkan mikrosporangium. Kemudian ada sel induk mikrospora. Kemudian ada mikrospora. Ini namanya ya enggak apa, pokoknya nanti sering dibaca lama-lama hafal sendiri. Jadi Ustaz tidak ingin kalian untuk harus menghafal.
Kemudian ada gametofit jantan. Nah, gametofit jantannya baru akan menghasilkan serbuk sari. Kemudian ada menghasilkan menjadi bulu serbuk sari, baru bulu serbuk sari akan menjadi spermatozoid prosesnya. Sedangkan pada Strobilus betina itu hanya ini akan menjadi megasporangium. Mega itu lebih besar. Jadi Strobilus jantan dan betina itu ternyata lebih besar Strobilus betinanya. Jadi maka disebut megasporangium. Megasporangium. Sporangium itu yang akan menghasilkan spora. Enggak spora. Ada megaspora. Kalau setelah induk megaspora, kemudian megaspora, baru akan menjadi gametofit betina. Nah, gametofit betina itu akan menghasilkan sel telur. Sel telur lah nanti akan bertemu, akan menghasilkan zigot. Kemudian zigot tumbuh menjadi embrio, embrio menjadi biji, biji nanti tumbuh menjadi tumbuhan gimnosperma lagi. Ini prosesnya. Sekilas saja nggak apa. Jadi ini namanya kan Latin semua. Jadi nama Indonesianya belum ada ini. Lanjut sekarang pada tumbuhan angiosperma sudah tadi angiosperma sudah, gimnosperma sudah. Sekarang berikutnya ke tumbuhan yang paling sederhana disebut tumbuhan kan tumbuhan lumut. Nama ilmiahnya kan dikelompokkan dalam kelas Bryophyta, tumbuhan lumut dulu. Tumbuhan lumut perkembangan generatif. Jadi ada dua macam juga pada tumbuhan lumut dan paku sekaligus. Itu ada perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Nah, itu mengalami pergiliran. Jadi pergiliran maksudnya apa? Maksudnya adalah pas dia misalnya contoh lumut ini. Lumut ini kan tumbuhan lumut nih. Sebelum ini masih belum ada sporanya, ini berarti dia pas fase gametofit. Jadi fase tumbuhan lumut itu yang kita lihat hijaunya ini berarti fase yang akan menghasilkan gamet. Gamet tadi sel kelamin namanya ya. Jadi ingat gamet. Nanti sel kelamin. Jadi kalau disebut gamet sel kelamin berarti kalau spermatozoa dan ovum ya. Nah, yang kita lihat sehari-hari pada lumut ini namanya proses tumbuhan yang dia nanti akan menghasilkan gamet. Nah, sedangkan pada tumbuhan paku atau tanaman paku yang kita lihat sehari-hari, kita lihat ada daunnya, ada batangnya, ini jadi dia pada fase sporofit. Sporofit ya. Itu berarti dia nanti akan menghasilkan spora, sporofit. Kalau gametofit itu berarti dia akan menghasilkan gamet atau sel kelamin. Jadi yang dominan, jadi dominan dalam proses hidup dia, kalau pada lumut itu gametofit, jadi yang kelihatan berupa lumut itu berarti dia pas fase gametofit. Sedangkan pada tumbuhan paku yang kelihatan hijau itu ada akarnya, ada batangnya, dan yang dominan itu adalah pada fase sporofit. Sporofit nanti akan menghasilkan spora. Makanya tumbuhan paku dan tumbuhan lumut itu proses perkembangbiakannya akan mengalami pergiliran keturunan dengan nama lainnya adalah metagenesis. Jadi metagenesis itu perkembangbiakan pada paku yang mengalami proses pergantian atau pergiliran antara tadi sporofit dan gametofit, antara penghasil spora dan penghasil gamet. Seperti itu. Prosesnya seperti apa? Kita akan lihat prosesnya. Mungkin kita lihat ya prosesnya. Kita lihat prosesnya. Mungkin dari sambil mungkin saya share videonya, lihat enggak ya? Oke, sebentar, kita lihat proses. Nah ini kita lihat. Ya, ini gambar siklus hidup pada tumbuhan lumut ya. Jadi kan tadi mengalami
istilahnya metagenesis kan. Nah, metagenesis. Jadi ini kita lihat siklus hidup mereka. Ini kita lihat, ini misalnya tumbuhan lumut ya. Tumbuhan lumut ini, tumbuhan lumut. Biasanya dimulai spora dulu bolehlah. Dari spora ini kan ini di dalam seperti bunga ini, tapi ini spora, sporangium. Kita lihat ini metagenesis pada lumut itu. Ingat bagian bunga ini, tapi ini bukan bunga ya, tapi namanya spora ya. Itu bagian sporofit pada tumbuhan lumut, karena nanti ini menghasilkan spora. Kemudian ini, lihat gambar ini kan yang hijau ini, yang ya seperti tumbuhan, yang memang tumbuhan dia. Lumut kan termasuk tumbuhan atau masuk dalam kingdom planta ya. Jadi ini gametofit. Berarti gametofit tadi apa? Dia akan menghasilkan gamet. Nah ini kemudian saya lanjutkan lagi. Nah nanti ini spora nanti akan kalau sudah dewasa itu akan lihat ini sudah dewasa. Nah ini akan terkelupas tutupnya, di dalamnya ada spora ya, jadi bunga itu. Kalau sudah matang nanti dia akan jatuh. Nah ketika jatuh nanti akan menghasilkan namanya protonema. Protonema itu lihat, nah, misalnya jatuh di tempat yang lembab atau berair kan, lumut kan tumbuhnya di tempat berair, nah, kan menghasilkan protonema. Protonema itu tumbuhan lumut yang ini ya, calon tumbuhan lumut lah, protonema. Nah nanti kemudian menghasilkan tumbuhan lumut, lama-lama menjadi tumbuhan lumut besar. Nah di dalam tumbuhan lumut itu nanti ada bagian yang akan menghasilkan gamet jantan namanya antheridium, dan bagian yang akan menghasilkan gamet betina yaitu archegonium. Nah, kalau mengapakan mana yang jantan, mana betina kan kita lihat saja, anter atau anter itu jantan. Anter. Mungkin nama orang anter mungkin jantan. Sedangkan archegonium itu adalah nama, ya sebaliknya saja. Nanti akan ketemu archegonium ini nanti akan berjalan. Archegonium akan mengalihkan akan berjalan menuju archegonium ya. Jadi atau kan antheridium menghasilkan apa tadi namanya, sperma, kemudian archegonium akan menghasilkan sel telur. Nanti kan bertemu menghasilkan spora kembali. Menghasilkan spora kembali. Nah, spora nanti kembali kalau sudah tua nanti akan pecah, akan jatuh, mungkin jatuh ke perairan ataupun ke tempat lembab, nah akan menghasilkan protonema. Protonema itu calon lumut, kemudian nanti akan lumut dewasa. Kalau lumut dewasa itu berarti sudah mempunyai antheridium sama archegonium. Nah, antheridium tadi adalah alat kelamin jantannya, archegonium adalah alat kelamin betinanya. Kita lihat tulisannya, ini bagannya, ini bagan metagenesis pada lumut ya. Perhatikan, kemudian nah, antheridium akan menghasilkan apa tadi? Sperma, kemudian archegonium akan menghasilkan apa tadi? Yaitu ovum atau sel telur. Nah, dari spora sampai menghasilkan antheridium sampai menghasilkan zigot, maka menghasilkan spermatozoa, kemudian archegonium menghasilkan ovum tadi. Fase pada metagenesis ini pada lumut disebut sebagai gametofit. Ini pas lumutnya itu belum berbunga ya, belum berspora. Maka ini disebut gametofit. Kalau sudah dewasa banget, lama-lama nanti berarti kalau sudah dihasilkan seperti bunga, padahal itu spora, itu baru nanti itu berarti sudah fasenya adalah fase
sporogonium. Sporofit, maaf. Jadi kalau sperma sama ovum bertemu, itu akan menghasilkan zigot. Nah, zigot nanti akan menghasilkan spora. Zigot nanti tumbuh nanti menjadi spora. Sporogonium. Sporogonium itu berarti spora yang tempat spora lah. Nanti sel induk spora bahasanya. Atau kapsul seperti bunga, ya, tapi sebenarnya bukan bunga karena memang dia tidak berbunga. Dari lumut kan tidak berbunga. Nah, atau sel induk spora. Nanti sel induk spora akan membelah secara meiosis, nanti di pembelahan nanti ada. Meiosis itu pembelahan yang mengurangi jumlah kromosomnya yang tadinya 2N menjadi N. Itu meiosis. Oke, itu tentang proses metagenesis pada tumbuhan lumut. Untuk tumbuhan paku itu hampir mirip juga. Untuk tumbuhan paku juga hampir mirip. Jadi bedanya adalah nanti paku itu ada dua macam, yaitu paku homospor. Itu sporanya itu satu macam. Homo itu kan satu. Spora berarti sporanya itu satu macam. Dan juga nanti ada tumbuhan paku yang heterospor. Heterospor itu berarti nanti menghasilkan dua spora yang satu besar, satu kecil. Besar disebut makrospora, kalau kecil disebut mikrospora. Ya, ini nama ilmiahnya banyak ya, tapi nggak apa. Ini dipahami saja, dibaca nanti prosesnya, bagannya seperti itu. Yang jelas nama-namanya hampir sama antara paku dan tumbuhan lumut. Tumbuhan paku dan tumbuhan lumut, proses metagenesisnya hampir sama. Berbeda sedikit, bedanya berbeda sedikit. Sama, nanti dimulai dari spora. Tapi spora ini kalau mungkin nanti kalau sampai kita sudah masuk, nanti saya tunjukkan tumbuhan paku yang sudah ada sporanya ya. Jadi mungkin pada sebenarnya ada tumbuhan paku yang bisa ada dijadikan tanaman hias ya. Nanti kita lihat. Jadi untuk prosesnya seperti ini, ada spora. Nah, spora ini tumbuh kalau pada paku itu namanya protalium. Tetapi kalau pada lumut tadi namanya kan protonema ya. Jadi ada beda. Nah, pakunya itu spora kalau protalium, jadi dari spora mungkin protalium itu fasenya gametofit. Jadi pas protalium tadi itu fasenya gametofit. Protalium itu gametofit. Jadi kemudian protalium nanti itu akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium dan archegonium. Antheridium itu berarti gamet jantan, archegonium tadi gamet apa? Betina. Seperti biasa, antheridium akan menghasilkan spermatozoid, sperma, archegonium akan menghasilkan ovum. Nanti terjadi persilangan atau pembuahan akan menghasilkan zigot. Nah, zigot ini nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan paku osmosfer, yaitu paku yang cuma punya satu macam spora. Nanti habis tumbuhan paku homosfor nanti akan menghasilkan sporofil. Nanti sporofil ini berarti tumbuhan pakunya sudah gede ya, sudah dewasa. Sudah dewasa berarti nanti akan menghasilkan sporangium. Nah, sporangium itu tumbuhan paku yang siap nanti akan menghasilkan spora. Nah, bagian yang dominan, maksudnya selama hidupnya, tumbuhan paku itu namanya adalah fase yang dominan atau fase yang terbesar dalam hidupnya, itu adalah fase sporofit, fase yang akan menghasilkan spora. Sedangkan fase yang singkat, yang tidak dominan hanya fase gametofit.
kebalikan dengan pada proses pada tumbuhan lumut. Itu sekilas seperti itu. Kemudian metagenesis pada tumbuhan paku yang hetero seperti apa? Hetero tadi kan berarti pakunya itu menghasilkan dua macam spora ya, yang besar yaitu makrospora dan yang kecil mikrospora. Contohnya yang paku heterospora itu ini contohnya ini Marsilea, ini tumbuhan Marsilea screnata. Ini tumbuhan ini ya, kita lihat sehari-hari. Kita sering melihat mungkin kalau ini kan sering dijumpai ya. Ini namanya sering kita jumpai. Ini Marsilea crenata. Marsilea crenata. Oke, itu maaf ini malah belum di share lagi, ulangi ya, saya ulangi tadi belum ke share screen ya. Saya ulangi nanti ini lihat untuk bagian ini bagian paku humuspor. Paku humuspor seperti ini. Jadi saya ulangi ini spora, kemudian protalium nanti akan ada yang menghasilkan antheridium, ada juga menghasilkan archegonium. Anther itu yang gamet jantannya, archegonium gamet betinanya. Seperti biasa kalau anther gamet jantan pasti akan menghasilkan spermatozoid. Kalau gamet betina atau archegonium akan menghasilkan ovum. Kemudian antara spermatozoid dan ovum akan terjadi pembuahan atau pertemuan akan menghasilkan zigot. Zigot ini akan menghasilkan tumbuhan paku. Kebetulan ini tumbuhan paku humuspor. Kemudian tumbuhan paku akan tumbuh menjadi sporofil. Sporofil nanti akan menghasilkan spongarium. Kemudian spongarium nanti sudah tua akan menghasilkan spora. Ini pada humuspor, kemudian pada heterospor seperti ini, seperti tadi. Bedanya adalah hanya pada jenis sporanya. Kalau heterospor itu ada dua macam spora, mikrospora dan spora makrospora. Prosesnya juga sama. Mikrospora menghasilkan mikroprotalium. Kalau makrospora makroprotalium sampai nanti menghasilkan spermatozoid dan ovum, kemudian menjadi zigot. Zigot nanti akan tumbuh menjadi paku lagi, paku. Nah, paku nanti itu akan menghasilkan atau induk sporanya nanti ada mikrosporafil dan makrosporafil, dan seterusnya. Nanti akan mikrosporafil akan tumbuh menjadi mikrosporangium. Kalau mikrosporafil akan menjadi makrosporangium. Ini dan seterusnya nanti akan kembali. Terusnya ini kan siklus metagenesis. Itu kemudian ada paku peralihan juga ya. Jadi seperti ini hampir sama. Paku peralihan berarti contohnya ini yang seperti ini. Nanti juga akan ada mikrospora dan makrospora, tetapi habis itu protaliumnya sama. Protaliumnya tidak ada yang makro, nggak ada mikro, cuman protalium saja. Itu untuk tumbuhan paku peralihan. Ya, mungkin itu tentang reproduksi atau perkembangbiakan pada tumbuhan. Tadi tumbuhan paku sudah, tumbuhan lumut sudah, kemudian tumbuhan biji itu ada dua, yaitu yang berbiji terbuka atau gymnospermae, yang tertutup atau angiospermae. Nah, itu sudah ringkasnya seperti itu. Kemudian sekarang kita ke subbab tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan. Ini ya. Teknologi reproduksi pada tumbuhan. Jadi bagaimana bisa merekayasa menggunakan teknologi agar tumbuhan itu bisa bereproduksi atau berkembang biak lebih cepat. Nanti ada
namanya hidroponik. Ini berarti menggunakan teknologi. Mungkin kita pernah lihat di sekolahan kita. Sekarang sudah dipindah di samping TK ya, itu ada hidroponik di sana. Jadi dari pengertiannya kan metode budidaya tanaman menggunakan air dan hidro kan ponik kan budidaya dengan menggunakan medianya adalah air. Kalau biasanya tanaman itu pada umumnya menggunakan tanah, tapi kalau hidroponik itu menggunakan air. Kemudian nutrisinya itu juga pupuknya berarti kan pupuk yang bisa terlarut dalam air dan sebagainya. Itu seperti itu. Itu mungkin sudah bisa difahami. Kemudian juga ada teknik pula dalam teknologi reproduksi pada tumbuhan, ada namanya teknik vertikultur atau vertikultura. Ini berasal dari kata vertikal. Ini bisa dilihat gambarnya ya ini. Kalau hidroponik kan cuman seperti ini. Kalau vertikultur itu vertikal. Vertikal itu berarti kan di bawahnya, atasnya ada tumbuhan lagi, atasnya lagi tumbuhan lagi, atasnya lagi tumbuhan lagi. Nah ini kan nih kita lihat, kemarin juga kita lihat ini pakai pralon biasanya. Pakai pralon kemudian dilubangin atasnya, lubangin atas. Pralon yang diberdirikan. Kalau hidroponik kan pralon yang ditidurkan atau di horizontal kan. Itu kalau hidroponik murni semuanya pakai air, tetapi kalau vertikultur itu instalasinya itu bertingkat. Kemudian biasanya kalau vertikultur itu medianya juga tanah. Vertikultur medianya juga tanah. Bedanya adalah ini untuk mengatasi tempat-tempat atau perumahan-perumahan yang tidak punya lahan, tidak punya kebun ya. Jadi kalau punya kebun luas ya tanam secara tradisional saja, tanam di tanah langsung. Tapi kalau di perkotaan yang sempit lahannya, maka metode vertikultur ini yang nggak punya tanah tapi bisa membudayakan, memperkembangbiakan tanaman lewat teknologi vertikultura. Ini ya sudah dilihat. Kemudian yang berikutnya kultur jaringan. Kalau kultur jaringan lebih canggih lagi karena membutuhkan laboratorium khusus. Di laboratoriumnya itu yang dijaga sterilisasinya kemudian suhunya juga diatur. Terus, kemudian pencahayaannya juga bagus. Kemudian ada mediumnya harus dibuat khusus. Ini kalau kultur jaringan itu biayanya berarti tidak hanya jutaan ya, ratusan juta sampai bahkan miliaran. Tetapi keunggulannya itu biasanya kalau kultur jaringan itu kan proses perbanyakan tanaman, memperbanyak tanaman tanpa menggunakan tidak harus biji ya. Kalau secara tradisional kan biji ditanam kemudian menghasilkan tumbuhan, biji satu ya tumbuh satu. Tetapi kalau kultur jaringan itu bisa dari ujung daun, bisa jadi dari kulitnya, atau dari kalau misalnya pisang, dari tengahnya pisang itu, bonggol pisang misalnya, itu kemudian nanti ditumbuhkan, diambil sedikit, mungkin ukuran berapa senti, diambil, kemudian ditanam di media kultur jaringan, nanti akan mampu membelah, menghasilkan bahkan mungkin 1 sentimeter persegi saja, itu akan bisa menghasilkan ratusan individu baru. Jadi tidak perlu, kalau nanam pakai biji kan pengen menghasilkan ratusan tanaman harus pakai 100 biji. Tetapi dengan teknik kultur jaringan ini hanya bermodal misalnya 1 cm kali cm jaringan, entah itu jaringan batang, jaringan daun, atau jaringan di buahnya, itu nanti ditumbuhkan dalam media kultur jaringan, dalam laboratorium kultur jaringan, nanti akan menghasilkan, kalau disebut itu calon individu baru, itu nantinya kalus namanya. Itu ratusan hingga ribuan. Nanti diproses terus, dibesarkan, dipisah-pisah jadi ribuan, nanti
nanti hasilnya tidak bisa langsung dari apa media ataupun di lab kultur jaringan yang ribuan calon bibit itu tadi tidak langsung ditanam di tanah. Nanti ada proses aklimatisasi namanya. Aklimatisasi itu proses apa namanya mengadaptasikan tumbuhan itu. Jadi separuh di lab, separuh di ini kan, makanya proses aklimatasi. Baru nanti setelah itu, setelah proses aklimatasi selesai, baru nanti ditanam di media tanah dan sini. Itu prosesnya. Tapi memang ini teknologi canggih. Itu untuk proses kultur jaringan. Itu mungkin tentang proses perkembangbiakan pada tumbuhan yang pada kesempatan yang ini hanya kita sampaikan pada proses sampai teknologi dalam reproduksi atau memperkembangbiakan tanaman. Nah, semoga bermanfaat untuk materi kita kali ini. Ya, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Ternyata begitu detail dan begitu rumitnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sistem di dalam tumbuhan saja begitu detail dan sempurnanya, apalagi dalam sistem tubuh manusia yang lebih sempurna lagi. Kita cukupkan untuk materi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.